Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai format pengkajian pasien ya. Di sini yang pertama A, identitas pasien, nomor rekam medik diisi nomor rekam mediknya pasien. Terus yang kedua nama. Untuk nama inisial aja, contoh Tuan A atau Nyonya B seperti itu. Tempat tanggal lahir, tempat misalnya Jakarta 17 Agustus 1945. Kemudian usia misalnya 28 tahun, contohnya seperti itu. Jenis kelamin perempuan atau laki-laki, alamat rumah, kemudian agama diisi aja sesuai dengan datanya pasien. Suku bangsa misalnya Jawa, Sunda, atau Betawi seperti itu. Pekerjaan misalnya pegawai swasta, ibu rumah tangga, pegawai negeri, dan lain-lain. Selanjutnya status pernikahan, menikah, duda, belum menikah, janda, seperti itu. Kemudian untuk diagnosa medis, di sini diagnosa kedokteran ya, misalnya DHF gitu, diabetes mellitus, seperti itu. Kemudian tanggal masuk, nah ini tanggal masuk ke rumah sakit ya, misalnya tanggal masuknya 12 Juni misalnya gitu. Tanggal pengkajian berarti pada saat kamu pengkajian tuh tanggal berapa gitu. Jadi tanggal masuk sama tanggal pengkajian itu biasanya beda. Kalau misalnya tanggal masuknya misalnya tanggal 13 Juli misalnya gitu. Kamu pas pengkajian, pas mengkaji si pasiennya itu tanggal berapa gitu. Selanjutnya ini ada riwayat kesehatan. B, riwayat kesehatan. Di sini ada nomor 1 riwayat kesehatan sekarang. Keluhan utama, faktor pencetus dan durasi keluhan. Misalnya keluhan utamanya apa? Pasien mengatakan nyeri di bagian perut. Nah, itu misalnya keluhan utama. Faktor pencetusnya apa? Klien mengatakan nyeri ketika habis makan makanan pedas. Durasi keluhan, misalnya pasien mengatakan nyerinya kurang lebih 3 menitan gitu, atau nyerinya 5 menit hilang timbul atau terus menerus seperti itu. Selanjutnya riwayat kesehatan masa lalu, misalnya pasien mengatakan sebelumnya memiliki penyakit hipertensi misalnya, atau MAH, atau TB paru gitu, dan lain-lain. Kemudian riwayat kesehatan keluarga yang memiliki penyakit yang sama. Nah, di sini kamu jelasin aja kira-kira keluarganya ada nggak yang punya penyakit sama dengan pasien. Misalnya keluarga mengatakan tidak ada yang memiliki penyakit hipertensi gitu, misalnya pasiennya itu punya penyakit hipertensi. Atau keluarga mengatakan ibu pasien punya penyakit yang sama dengan pasien, yaitu diabetes mellitus, seperti itu misalnya. Kalau misalnya tidak ada, ya udah, pasien mengatakan keluarga tidak ada yang memiliki penyakit yang sama dengan pasien, seperti itu. Nah, kemudian di riwayat kesehatan keluarga, di sini juga kalian tambahin genogram. Coba dicari gimana cara buat genogram. Nah, itu dibuat 3 generasi, jadi pasien, kemudian ibu dan nenek gitu ya. Nenek, ibu, dan pasien, nah itu 3 generasi gitu. Nah, untuk genogram di searching aja, coba dilihat cara bikinnya itu seperti apa. Selanjutnya kondisi lingkungan rumah. Nah, ini kondisi lingkungan rumah. Ngisinya misalnya rumah pasien dekat dengan jalan raya, misalnya seperti itu. Atau kondisi lingkungan rumah
rumah pasien tidak ada ventilasi udara dan tidak ada cahaya yang masuk, misalnya seperti itu. Atau rumah pasien dekat dengan pembuangan sampah, atau rumah pasien dekat dengan kali atau dekat dengan ya pokoknya kondisi lingkungan rumah si pasien gitu yang berhubungan dengan penyakitnya. Atau kondisi rumah pasien tampak bersih atau tampak rapi, atau tidak ada tidak lingkungan rumah pasien rumah pasien terdapat di lingkungan yang bersih dan aman, seperti itu misalnya. Selanjutnya pola kebiasaan sehari-hari. Nah ini C, pola kebiasaan sehari-hari. 1. Pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah ini di sini dibikin di rumah dan di rumah sakit ya. Ini kan pemenuhan kebutuhan nutrisi. A, di rumah. Waktu di rumah tuh pasien makannya berapa kali sehari. Frekuensi makan, pasien makannya berapa kali sehari. Misalnya 2 kali per hari atau 3 kali per hari. Nafsu makan ketika di rumah baik atau tidak baik gitu. Kemudian alergi makanan, apakah pasien punya alergi makanan, misalnya pasien alergi seafood. Kalau misalkan tidak ada ya tulis aja tidak ada gitu. Diet, misalnya kalau di rumah diet makan seperti biasa gitu aja diet kalau misalkan di rumah ya. Makanan yang tidak disukai, kalau misalnya ada ditulis, kalau misalkan enggak ada tulis aja tidak ada. Kalau misalnya ada tulis makanan yang tidak disukai apa, misalnya jengkol, pete gitu misalnya ya. Kemudian penggunaan obat sebelum makan, kalau misalkan ada obat-obatan yang diminum sebelum makan ditulis di sini. Penggunaan alat bantu makan, kalau misalkan ada juga ditulis di sini, misalnya NGT atau apa gitu. Nah ini untuk pemenuhan nutrisi di rumah sakit juga diisi frekuensi makan, misalnya karena sakit kemudian penurunan nafsu makan. Yang awalnya di rumah itu 3 kali sehari, bisa aja di rumah sakit cuman 1 kali sehari atau 2 kali sehari gitu. Nafsu makan misalnya di rumah sakit tidak baik ya tulis aja tidak baik. Alergi makanan ada atau enggak. Diet, nah untuk diet biasanya dari gizinya tuh suka nulis di statusnya si pasien, ada tuh misalnya diet biasa 1200 kalori. Nah coba nanti dicari aja di buku statusnya si pasien. Kemudian makanan yang tidak disukai, kalau ada ditulis, kalau enggak ada ya udah nggak usah ditulis, tulis aja tidak ada gitu ya. Kalau misalnya nulis ini jangan di strip, kalau nggak ada ya tulis tidak ada, jangan strip gitu. Penggunaan obat sebelum makan ada atau tidak, penggunaan alat bantu makan ada atau tidak. Kemudian di sini pola eliminasi di rumah dan rumah sakit. Nah ini kan ada BAK dan BAB. Ini kalian bikin satu BAK dan BAB di rumah sakit. Terus di sampingnya ditulis, jadi di sini di rumah, di sini kamu garisin di rumah sakit gitu ya. Jadi di sini di rumah, terus kalian bikin kolom gini di rumah sakit gitu. BAK frekuensi sehari itu berapa pasiennya, misalnya 8 kali sehari tuh ya di rumah sakit, di rumah misalnya frekuensi 8 kali sehari, nanti di rumah sakit itu di sampingnya berapa gitu. Warna kuning jernih misalnya, keluhan, ada keluhan atau tidak. Kalau misalnya ada pasien mengatakan nyeri ketika buang air kecil misalnya ya, tapi kalau misalkan tidak ada keluhan ya tulis aja tidak ada gitu. Penggunaan alat bantu BAK misalnya kateter atau apa gitu. Terus untuk BAB juga frekuensinya misalnya 1 kali per hari atau 1 kali per 2 hari atau 1 kali per 3 hari ya,
sesuai dengan jawabannya si pasien. Warna misalnya kuning kecoklatan, atau kalau ada masalah misalnya warna BAB merah misalnya ya, tergantung penyakitnya si pasien. Konsistensi misalnya kalau pasiennya konstipasi berarti padat gitu. Kalau misalkan BAB-nya lancar ya berarti lunak. Seperti itu. Keluhan, kalau misalkan ada keluhan, misalnya pasiennya belum BAB selama 7 hari ya tulis aja keluhan pasien belum BAB selama 10 hari misalnya, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada keluhan ya tulis aja tidak ada gitu. Selanjutnya penggunaan laksatif, obat obat pencahar, obat pelunak feses. Nah ini kalau misalkan ada ditulis aja, kalau tidak ada ditulis tidak ada gitu. Nah ini pola personal hygiene juga nanti dibuatnya di rumah, digarisin di rumah sakit gitu. Misalnya di rumah mandi nih ya, frekuensi berapa kali sehari, 2 kali sehari. Di rumah sakit misalnya tidak mandi misalnya. Oral hygiene di rumah 2 kali sehari, di rumah sakit tidak pernah sikat gigi misalnya ya. Terus cuci rambut 1 kali per 2 hari, misalnya di rumah sakit tidak pernah cuci rambut ya. Pokoknya sesuai dengan jawabannya si pasien. Pola istirahat tidur, lama tidur misalnya di rumah 6-8 jam, kemudian di rumah sakit misalnya 5 jam gitu. Kemudian di sini pola aktivitas dan latihan. Nah ini jadi aktivitas pasien sehari-hari, misalnya di rumah pasien sebagai ibu rumah tangga sehari-hari melakukan pekerjaan rumah tangga misalnya, seperti itu. Kalau misalkan di rumah sakit misalnya pasien selama di rumah sakit bed rest, atau pasien misalnya kalau pasiennya lansia atau apa, misalnya pasien miring di rumah sakit, pola aktivitas di rumah sakit misalnya pasien miring kanan miring kiri gitu, contohnya seperti itu. Selanjutnya kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, merokok, pasiennya merokok atau tidak. Kalau misalnya merokok ya tulis aja pasien merokok kurang lebih 12 batang per hari misalnya gitu. Kalau misalnya tidak merokok ya tulis aja tidak merokok. Ini juga minuman keras atau nafza ditanyain juga. Kalau misalnya pasiennya pengguna minuman keras ya tulis pasien suka minum minuman keras atau alkohol atau segala macamnya gitu. Kemudian di sini pengkajian fisik, berat badan sebelum dan sesudah masuk rumah sakit. Ditanyain berat badan sebelum sakit tuh berapa, misalnya 50 kilo. Kemudian berat badan pada saat di rumah sakit ya, bukannya sesudah masuk rumah sakit, maksudnya pada saat di rumah sakit tuh kira-kira berat badannya tuh berapa gitu. Kemudian tinggi badan, kira-kira tinggi badannya berapa, misalnya 155 cm misalnya. Kemudian ini nih pengkajian fisik yang kalian lakukan pada saat mengkaji si pasien. Jadi bukannya yang di status kalian salin ke sini, bukan ya. Jadi pada saat kalian melakukan tanda-tanda vital, nah itu diisi nih di bagian sini gitu. Jangan pada saat di IGD kalian salin lagi ke sini, jangan gitu ya. Jadi ini tuh diperiksa diisinya benar-benar yang kalian lakuin ke pasien gitu. Misalnya tekanan darah 110/70, nadi 100 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37,0 misalnya gitu. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Di sini ada pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium di sini kalian tulis hari, tanggal, jam pemeriksaan.
Kemudian apa namanya, dibikin tabel, misalnya darah lengkap HB, HT gitu ya, misalnya, dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan ada hasil yang tidak normal, yang tinggi atau yang rendah, itu kalian kasih apa namanya, diwarnain merah atau dikasih atau ditebalkan gitu, atau dikasih bintang juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak normal, dikasih bintang aja gitu. Misalnya HB-nya 5, itu kan berarti rendah, dikasih bintang aja gitu. Jadi ditulisnya misalnya pemeriksaan laboratorium Senin ya, Senin 15 Agustus 2024, jam pemeriksaan jam 05.00, jam penerimaan jam 16.00. Hasilnya HB-nya di sini ya, hasil HB hasilnya berapa, terus di sininya rentan normalnya tuh berapa. Misalnya di sini kan HB-nya tuh hasilnya 5. Terus di kolom sampingnya kalian tulis yang normalnya tuh berapa. Misalnya 12 sampai 16 gitu. Pokoknya semua pemeriksaan laboratorium ditulis gitu. Selanjutnya pemeriksaan radiologi. Misalnya ada ronsen toraks. Nah, ini juga ya, ronsen toraks. Ditulis pemeriksaan tanggal Senin, misalnya Senin 17 Agustus 2024. Ditulisnya kesannya aja ya, jadi nggak usah ditulis semua, kesan. Misalnya terdapat infiltrat bla 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 di paru kanan, misalnya seperti itu. Jadi tulisnya kesannya aja gitu. Pokoknya ada tulisan kesan titik 2 bla 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 bla. Nah, itu yang ditulis di sini. Selanjutnya penata laksanaan terapi obat di cairan parenteral. Nah, untuk terapi obat di sini misalnya pasien dapat obat apa aja nih? Misalnya paracetamol 3 kali 1 tablet. Nah, jangan ditulis kayak gitu ya. Misalnya apa namanya? Paracetamol 1 kali 500 mg gitu ya. Terus ditulis tutup kurung, kan pasiennya dapat 3 kali nih, 3 kali 500 mg. Nah, di jam berapa aja tuh si pasiennya dapat obat tersebut gitu ya. Jadi apa namanya, penulisannya seperti itu. Coba saya kasih contoh gini ya. Untuk penulisan obat, pasiennya dapat obat apa nih? Misalnya paracetamol. Paracetamol 3 kali 1 tablet 500 mg. Dalam kurung dapatnya jam berapa aja? Misalnya jam 6. Jam 06.00. Kemudian kalau 3 kali berarti kan per 8 jam ya. Setelah jam 6, 8 jam kemudian jam berapa? Jam 6, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti jam 14. Kemudian jam 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jam 22. Nah, seperti ini ya. Paracetamol 3 kali 1 tablet sebanyak 500 mg dikasih pada jam 6, 14, dan 22 gitu ya. Kalau misalnya ada obat injeksi, misalnya ada obat injeksi nih, misalnya dapat ketorolax
1 kali 1 ampul. Misalnya berapa? 20 mg misalnya ya. Dikasihnya jam berapa? 20 titik jam 20.00. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian cairan parenteral ada apa enggak? Infus ya, cairan parenteral itu IVFD. RL misalnya ya, atau NaCl bebas. Tergantung pasiennya dapat apa. 500 RL misalnya 1500 per 24 jam. Gitu ya, misalnya. Gini contohnya, berarti 1500 per 24 jam. Berarti pasien dalam 24 jam itu dapat 3 botol RL. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih tulisannya seperti ini ya. Kemudian di setiap obat-obatan juga kalian harus tahu tuh, untuk apa paracetamol buat apa sih, infus RL tuh buat apa sih, ketorolac tuh buat apa sih, gitu ya. Obat-obatannya harus tahu manfaatnya. Kemudian data tambahan, kalau misalkan ada data tambahan ditulis aja. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak usah ditulis. Gitu ya, ini jika ada. Kalau nggak ada ya tidak apa-apa. Selanjutnya asuhan keperawatan. Nah, ini untuk data fokus ya, pokoknya dikerjainnya sama dengan kalian bikin askep, tugas askep yang dari saya gitu ya. Data subjektif, data objektif ya. Data subjektif, klien mengatakan, keluhan klien semua ditaruh di sini ya. Data objektif juga, klien terlihat titik 2 gitu. Ini keluhan klien semuanya ditulis di data fokus. Kemudian setelah data fokus ada analisa data ya. Analisa data jangan lupa gitu ya. Dilihat lagi di askep yang tugas dari saya gitu. Setelah data fokus, analisa data, baru ke diagnosa keperawatan. Minimal 2. Diagnosa keperawatan minimal 2. Nggak boleh 1. 3, 4 boleh. Tapi 1 tidak boleh. Gitu. Jadi minimal 2. Gitu. Untuk menentukan diagnosa keperawatan atau diagnosa prioritas, diagnosa pertama kira-kira apa sih, atau diagnosa kedua kira-kira apa sih, pokoknya lihat prioritasnya si pasien gitu. Kemudian setelah diagnosa keperawatan kita ke intervensi. Jangan lupa tujuan setelah dilakukan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Nah, ini ya, untuk ambil pasien ini minimal 3 kali 24 jam. Kalau misalnya emang sulit banget pasien itu 3 hari masih di ruangan, ya udah nggak apa-apa, 2 kali 24 jam juga tidak apa-apa ya. Minimal banget 2 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam saya tidak terima ya. Minimal 2 kali 24 jam gitu. Ya, atau 3 kali 24 jam. 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam ya. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien bla 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 bla, dengan kriteria hasil bla 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 gitu. Kemudian baru intervensinya. 1, apa rasionalnya, apa seperti itu ya. Kemudian implementasi. Nah, implementasi jangan lupa sama dengan intervensi, cuma ditambahin misalnya tadi yang diintervensi kaji kondisi pasien. Berarti kalau implementasinya mengkaji kondisi pasien. Kasih responnya apa ya? Respon pasien tanpa kesadaran bagaimana gitu ya. Kalau intervensi ada kalau di intervensi ada rasional, di implementasi ada respon.
Kemudian evaluasi SOHP, subjektifnya bagaimana, objektifnya bagaimana, analisanya bagaimana, misalnya tujuan tercapai gitu ya. Masalah teratasi sebagian atau masalah belum teratasi. Kalau kalau misalnya masalah sudah teratasi, berarti stop intervensi di planningnya nih, di P-nya. Kalau misalnya masalah teratasi sebagian atau masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan intervensi. Nah, intervensi apa yang mau dilanjutin? Pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, seperti itu. Nah, gitu aja untuk penjelasan untuk pengisian pengkajian pengkajian pasien. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh chat saya di WhatsApp. Kalau misalkan masih ada yang belum ngerti, saya harap bulan ini kalian ngambil pasiennya ya untuk menjadi pasien kelolaan, seperti itu gitu ya.